أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Walid rahimahullahu ta'ala wa atamanna fa'una fid dharaini amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lis-shawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah majelis zikir tarekat Samaniyah wa Naqsabandiyah, semoga kita yang hadir dirahmati oleh Allah. Kaji ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis Rasul menyatakan kullu amrin dibalik la yubda'u bihi bismillah fahuwa afdal. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan bila tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada nilai keberkahannya. Itu maksudnya. Jadi dianjurkan kepada kita kaum muslimin, setiap melakukan apapun awalnya dengan bismillah. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Orang selalu menyebut ada istilah Tuhan, ada istilah Allah. Dan banyak kita selalu berpendapat orang Islam jangan menyebut Tuhan, tapi yang kita sebut Allah. Karena kalau kita menyebut Tuhan, agama yang selain Islam pun juga menyebut Tuhan. Sebenarnya bukan seperti itu pemahamannya. Kita kembali kepada pengertian apa itu Tuhan, apa itu Allah. Ini harus didudukkan dulu. Tuhan itu apa, Allah itu apa. Pengertian Tuhan di sini adalah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muqtadirun ilaihi kullu ma adahu. Yang disebut Tuhan itu adalah yang dimana dia maha kaya dari seluruh alam ini, dimana seluruh alam ini berhajat kepadanya. Itu yang disebut dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang paling kaya dari seluruh alam ini. Saking kayanya Allah tak memiliki kehendak atas makhluknya. Itulah Tuhan. Karena kaya dan semuanya berhajat kepadanya. Kalau Allah itu apa? Allah itu ismul zat.
nama daripada zat Tuhan itu Allah. Ini dalam surat Toha 14, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi yang ngasih nama pada diri Tuhan itu ya Allah sendiri. Jadi Allah itu disebut dengan Ismul Jad, nama daripada Jad Tuhan. Maka dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang ada 99, yang satu itu kalimat awalnya Allah itu namanya Ismul Jad. Kalau yang selainnya namanya Ismu Sifat. Makanya ketika kita berzikir kopi, yang kita tanam lafzu zalalah, yaitu nama zat daripada zat Tuhan. Kalimat Allah yang kita letakkan di sini. Nah, kalau zikir jaharnya itu, kalau istilah petani, dia mencangkul tanah yang sedang keras, tanah yang tandus. Makanya supaya tanah ini terangkat, nyangkulnya itu betul-betul dipalukan. Jadi kolbu kita ini yang sudah mengeras, banyaknya penyakit-penyakit hati dalam kolbu itu. Nah, kita menanam Ismul Jad ini. Nah, Ismul Jad ini mau kita tanamkan di kolbu, maka dicangkul terlebih dahulu di tanah. Makanya berzikirnya itu ketika menyebut Allah dipalukan. La ilaha illallah. Jadi waktu menyebut illallahnya itu sebenarnya yang paling pentingnya di sana. Karena disitulah namanya isbat. Makanya zikir la ilaha illallah ini disebut dengan zikir nabi isbat. Ketika isbatnya itu sebenarnya yang perlu kita palukan, kita kuat. La ilaha illallah dipalukan. Jadi ibarat tanah dicangkul lalu diangkat, tanah itu pun dapat. Nah, begitu tanah itu sudah naik ke atas, tinggal dipecah-pecahin, baru ditanam. Ditanamlah pohon Ismul Jad di situ. Ya, makanya kita nanam terus kalimat Allah dalam zikir Allah. Walaupun nanti dalam berzikir itu untuk melahirkan kesadaran jiwa, karena jiwa ini jangan mengikut kepada 3 dimensi. Pertama namanya akal pikiran, kedua perasaan, ketiga emosi. Kalau ini terus diikut kita dalam berzikir, tidak akan melahirkan kesadaran Allah. Perjalanan spiritual itu tidak akan pernah berjalan. Makanya majelis ini bukan ngajak kita untuk berpikir, tapi majelis ini ngajak kita untuk berzikir. Maka kalau kita berzikir, jangan dibawa pikir. Kalau kita dibawa pikir terus sambil berzikir, sambil berpikir, yang muncul ilustrasi-ilustrasi. Apalagi menyangkut tentang persoalan-persoalan keduniaan yang dibawa ke zikir. Proses perjalanan itu jadi terhambat. Namanya perjalanan spiritual. Jadi supaya perjalanan jiwa ini bisa berjalan, dia mengikuti ke arah ruh yang disebut dengan takwa, bukan kepada ujur, maka jaringan koneksinya itu adalah nafas. Makanya nafs itu jiwa, bahasa Indonesianya nafas. Ketika kita berzikir itu ikuti alur nafas. Nafas masuk, nafas keluar,
nafas masuk, nafas keluar. Kita lebih fokus ke nafas itu. Dan nafas itu sudah ditiru. Makanya kan doa kita selalu kita ungkap, Allahumma nawwir qalbi bi dzikri la ilaha illallah. Dari lisan nanamkan ke qalbu itulah. Wa aqsid asrari bi dzikri Allah. Katakan wa ila arwahi hu. Zikir ruh itu hu. Makanya ketika kita berzikir rohani, di sini kita tanamkan kalimat Allah. Lama dirubah tatanan zikirnya. Perhatikan nafas yang naik turun. Ketika dia masuk, selama ini kita berzikir fokus pada qalbu itu kosong masuknya. Waktu keluar Allah, kan begitu. Nah, lama-lama kita isi yang masuk itu, jangan kosong. Mau naik ke zikir, maka Allah. Nah, masuk keluar Allah. Fokus kepada nafas yang keluar masuk. Kalau sudah sampai ke sana, baru sudah bisa dimulai start perjalanan jiwa kita ini. Cuman itu menghindari supaya tidak ada lagi pikiran masuk. Karena kalau kita berzikir bab pikiran ini, nanti kita bisa menciptakan alam sendiri, seolah-olah sudah masuk alam malakut, tapi ciptaan pikiran. Namanya ciptaan pikiran, pasti tetangga sebelah, setan tak punya kerja. Maka kita akhirnya berzikir asik di situ-situ saja. Ketika berzikir karena mau ke alam gaib, ketika berzikir sehingga kita tak sampai tujuan. Padahal zikir ini membuka tirai ghaibiyah dan membuka tirai rububiyah. Yang mau kita tuju ini adalah zikir yang membuka tirai rububiyah, kesadaran ada Allah, kesadaran akan Allah. Karena Allah tidak jauh dari diri. Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, kamu itu bersama Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau nanti hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Nah, lebih dijelaskan lagi kedekatan Allah dengan diri kita, wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa kami ini lebih dekat dari urat leher. Nah, kalau begitu bagaimana kondisi keberadaan Allah dalam diri? Makanya mencari Allah tidaklah keluar, tapi mencari Allah ke dalam diri. Nah, baru jumpa. Bagaimana caranya? Koneksi hidupkan. Apa itu? Nafas. Nah, sadari nafas yang masuk keluar. Itu ketika kita berzikir namanya khawfi tadi, menanamkan kalimat Allah di sini. Waktu pas masuk, kosongkan. Begitu tembak Allah. Naik. Tapi nafasnya diperhatiin, nggak usah disetel-setel biar dia berjalan dengan sendirinya. Nanti ketika sudah agak lama, jangan kosong, diisi. Allah. Allah. Kalimat Allah itu tetap membacanya di dalam hati, tapi kita fokus kepada nafas yang naik turun. Kalau sudah di situ baru muncul nanti kesadaran jiwa. Kalau sudah lahir kesadaran jiwa ini, sudah Allah itu sudah merasa dekat dengan diri kita. Maka makna ihsan anta budallah maka annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, merasa kamu melihat Allah.
Tapi kalau kamu belum sampai merasa melihat Allah, merasalah kamu dilihat Allah. Kita merasa dilihat, merasa diawasi selalu. Karena dia dekat. Ya, karena dia dekat, dia selalu mengawasi kita. Dan bukan hanya mengawasi kita, bahkan memelihara kita. Salah satu contoh, kalau saya bicara tentang nafas tadi, ada sesuatu yang kita usahakan tentang nafas kita ini. Enggak ada. Itu semua dorongan. Dari siapa yang mendorong nafas itu masuk? Mendorong itu nafas itu keluar? Ya dari dia. Makanya makna mengingat di sini, yang diingat itu bukan sesosok. Jadi kalau Allah berfirman dalam surat Toha itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Apa yang diingat? Yang diingat bukan sesosoknya Allah, muhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Maka yang diingat apa? Kembali fokus ke nafas. Nafas kita yang naik turun itu siapa yang melakukan? Allah. Dan itu bagian dari nikmat terbesar. Maka mengingat Allah, yang diingat apa? Nikmat-nikmat yang Allah beri sama kita itu yang diingat. Kebaikan-kebaikan Allah sama kita itu yang diingat. Bukan mengingat sesosok Allah seperti ini. Jangan ngomong pulang nanti saya pernah melihat Allah, dan dipikirkan, dilukiskan, digambarkan Allah itu seperti ini. Nah, ini nanti identik kita berpikir, kalau betul-betul ya berpikir, kita akan melewati lintasan-lintasan cahaya. Dan cahaya itu jangan disebut itu Allah. Itu sama dengan kita berjalan ke daerah Siantar, kemudian dalam perjalanan itu pasti kita akan melihat pemandangan-pemandangan. Dan pemandangan itu bukan sesuatu fokus. Artinya ketika di Perbaungan ada pasar malam, yang berhenti itu. Ini kan kebanyakan kita ini mandeknya orang-orang Toriko dalam menempuh perjalanan ini. Ketika dia melihat itu terus berhenti di situ. Akhirnya dia nggak jalan-jalan, di situ aja mainannya. Nah, kita nggak di situ tujuannya. Ilahi anta maksudi waridoka makhluk adalah dilakukan dengan benar-benar. Tapi jangan terus ada pulang ngomong. Saya udah berpikir lama juga di Al-Manar. Tidak ada. Katanya ini, katanya itu. Saya nggak cerita katanya, nanti kita kepengen semua mau ke sana, bukan itu. Maksudnya gimana? Tapi pasti ada perubahan-perubahan itu pasti ada. Bahkan kemarin saya bilang, kita belajar zikir ini bukan berarti supaya kita bisa terbang. Kalau itu sudah ada pesawat, nggak usah lagi cari ilmu terbang. Dan saya bilang, belajar zikir ini bukan berarti kita mau bisa berjalan di atas air. Nah itu dah naik kapal boat aja lah. Itu kita belajar zikir untuk takarub, dekat dengan Allah, supaya kita bisa mengingatnya. Dan yang kita ingat itu betul memang itu Allah. Karena banyak yang sekarang ini mengingat sesuai dengan pikirannya, sehingga Allah itu akhirnya tidak dipahamkan dengan benar. Yang terjadi akhirnya apa? Ya ketika dia memahamkan Allah tidak benar, maka disitulah awal kecelakaan manusia. Makanya kaji ini diawali dengan ma'rifatullah. Betul-betul kenal. Kenali namanya, kenali sifatnya, kenali afalnya, kenali zatnya. Sudah benar. Baru duduk ya, kalau enggak. Dan ini seluruh persiapan kita
mana tahu nanti mati, supaya bisa la ilaha illallah. Karena ada orang yang paham akan Allah lah yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Satu. Kedua, nanti ditanya malaikat di kubur, waktu rabbuka, siapa Tuhan? Kita bisa menjelaskan tentang Tuhan yang kita pahami. Bukan sekedar ucapan-ucapan saja. Kalau ucapan saja, urung piu bukan yang ucapan. Jadi bukan itu sasaran tembakan kita. Maka kata dalam dunia thariqah ini kata-kata yang harus disinkronkan dengan rasa. Jadi bukan sekedar kata, tapi harus menyentuh pada aspek rasa. Ya. Jadi segala puji bagi Tuhan. Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, jelas sudah ya. Lagi istilah yang dipahamkan, jangan sampai salah.